Bagaimana nih, Bat? Oke, kita bisa cerita mungkin hari dia kan mungkin almarhum wafat, meninggal kabarnya karena penyakit diabetes. Seperti apa sih dari cerita? Iya, jadi diabetes papa itu udah lama, di tahun 2000-an. Nah, cuma akhir-akhir ini udah mulai stabil. Nah, kadang ngedrop, seminggu sekali tuh pasti ngedrop punya. Jadi seminggu itu 2 kali ngedrop gitu. Tapi sama istri beliau terus diusahakan, akhirnya sembuh. Nah, baru kemarin ini benar-benar drop. Seperti apa sih melihat mengenal sosok almarhum Bapak sendiri, seperti apa yang kabarnya memang masyarakat tahu bahwa Bapak ini memang salah satu yang pemersatu antara khususnya mungkin kaum Tionghoa dengan yang lain seperti apa? Iya, jadi karena latar belakang Papa Tionghoa ya, RRC, dia Cina Medan juga. Jadi beliau itu punya pernah jadi ketua umum PITI, Persatuan Tionghoa Indonesia. Nah, beliau punya keinginan sekali jika dari kalangan Tionghoa ini ikut berpartisipasi membangun bangsa. Karena beliau salah satu sosok Tionghoa di Indonesia yang alhamdulillah cukup dikenal. Oleh karena itu beliau menjadi ketua PITI agar langkah besar dari kaum Tionghoa ini maju ke depan itu mudah gitu. Seperti itu. Mengenal apa yang memang di keluarga seperti apa sih, mungkin khususnya untuk anak-anak dan cucu-cucunya, orangnya seperti apa? Papa itu tegas, Papa itu kadang lucu, disiplin, ya marah ya wajar. Cuma itu tadi suka guyon lah kalau lagi kalau lagi kumpul lucu-lucuan apa segala macam. Nggak selalu harus ini galak atau apa, enggak. Baik beliau. Kalau misalnya kita melenceng sedikit, benar-benar coba-coba dilurusin seperti itu. Ya memang nasihat apa yang selalu disampaikan mungkin atau disampaikan untuk anak-anak dan cucunya? Iya, Papa selalu nasihati jangan melenceng dari syariat Islam. Harus tetap cinta akan agama, jadikan pedoman agama itu sebagai pedoman hidup, sekaligus jadi warga negara yang baik. Karena Papa latar belakang kelam sebagai mantan penjahat, mantan perampok, jadi otomatis kami harus menjaga nama baik beliau. Alhamdulillah sampai akhir hidup beliau kami terus menjaga nama baik beliau, karena itu pesan beliau. Ada feeling nggak sih, Mbak, sebelum almarhum meninggal gitu, mungkin ada firasat nggak sih dari keluarga sendiri? Firasat ya? Enggak ya, Papa baik-baik aja, cuma terakhir itu lebih lucu aja gitu loh. Misalnya lucu aja, terus udah gitu banyak senyum. Kadang dia kan ada kena Alzheimer gitu kan, ada lupa ingatannya gitu. Itu siapa ya? Jadi itu lucu buat kita gitu. Kadang dia ingat, kadang enggak, itu aja. Firasat nggak ada. Kalau kita pastinya masa lalu almarhum yang pernah mengalami kekelam sampai akhirnya justru malah menjadi pendakwah gitu dan menyebarkan agama Islam. Ini banyak disaluti mungkin untuk khususnya di masyarakat Indonesia dengan mengenal sosok nama Anton dan itu sendiri gitu. Terus dia sempat kepikir nggak sih sampai akhirnya ya jalan hidup apa yang memang dimulai dari masa kelam dulu gitu, sampai akhirnya sekarang alhamdulillah terbalik gitu. Iya, jadi alhamdulillah Allah maha baik. Jadi beliau ini kan orangnya rajin membaca. Alhamdulillah beliau itu dapat kehormatan dari Filipina sebagai doktor honoris causa. Nah, beliau ini kelas 2 SD nggak lulus, SR dulu, SR Sekolah Rakyat. Tapi karena beliau rajin membaca, rajin mengkaji, nonton berita,
itu rajin sekali, maka beliau dapat penghargaan dari sebagai dokter honoris causa dari Universitas di Filipina. Nah, karena beliau ini rajin, jadi beliau membaca, mengkaji Islam dengan gurunya, misalnya Jainuddin MJ, terus beberapa lagi tokoh politikus apa segala macam. Dari situ beliau ada spirit untuk dakwah. Alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Oke. Cita-cita apa yang memang belum diwujudkan sama almarhum? Mungkin yang anak-anak Beliau terakhir hanya minta tolong pondok ini dihidupkan kembali. Tapi memang sempat tidak Iya. Dulu ini sebagai pesantren untuk anak-anak yang Sanawiyah Aliyah. Nah, karena ada sedikit masalah, jadi dibubarkan. Lalu sebagai tempat untuk perkumpulan Kiti di sini. Nah, karena beliau sudah off dari Kiti, kebetulan ada COVID, ya sudah. Jadi vakum semuanya. Berarti ini rencananya memang ini akan dibangun lagi di Rabbina. Nah, berusaha wujudin cita-cita beliau. Meninggal dalam wafat berapa tahun? Papa alhamdulillah 63 tahun. 63 tahun ya. Tahun ini 4 ya, Dek, insya Allah. Ya kan berapa istri, anak dan cucu? Kalau anak ada 7, kalau cucu ada 11, terus kalau istri sisa 1 yang tadi Ibu Erisa Sari. Oke. Meninggal kemarin di jam berapa? Papa meninggal kalau dari rumah perhitungan jam 2, karena kami ingin make sure bawa ke rumah sakit jam 3 kata dokter setelah dipompa jantung apa segala macam. Mbak, nama lengkapnya? Saya Siti Novianti, Anak pertama. anak pertama. Oke. Novianti ya. Iya, ini Anggi, anak kelima.